Halo Sobat Jalan-Jalan ID. Di video kali ini aku akan ajak kalian ke tempat wisata murah meriah yang sudah melegenda di kota Jakarta. Destinasi wisata ini telah ada sejak tahun 1864 loh. Kali ini kita akan jalan-jalan virtual ke kebun binatang Ragunan Jakarta ya teman-teman. Wisata edukasi ini sangat diminati masyarakat, bukan hanya warga Jakarta aja, tapi banyak juga warga luar Jabodetabek yang sengaja memilih destinasi wisata ini. Sekarang aku mau ajak kamu untuk melihat update terbaru Taman Marga Satwa Ragunan di tahun 2025 ini ya. Untuk itu, tonton terus video ini hingga selesai. Dan jangan lupa di-subscribe dulu untuk teman-teman yang belum subscribe. Untuk teman-teman yang membawa motor, bisa parkir di pintu masuk utara ya. Dan untuk pembelian tiket masuk, harap menyiapkan kartu J-Card kalian. Kalau kalian belum punya, bisa beli di loketnya ya. Atau kalau kamu sudah punya tapi mau top up juga bisa kok. Minimum top up Rp10.000, dan untuk harga pembelian kartu baru ada yang Rp45.000 dan Rp75.000. Kalau yang Rp45.000 saldonya Rp20.000, kalau kartu yang Rp75.000 dapat saldo Rp50.000. Pengisian saldo di loket bisa menggunakan uang cash ya. Harga tiket masuk Ragunan masih sangat terjangkau, yaitu Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Untuk tarif parkir motor Rp3.000 dan mobil Rp6.000. Semua biaya seperti harga tiket masuk dan tarif parkir di debit di loket pintu masuk ya teman-teman. Sekarang Jalan-Jalan ID akan mengajak kamu eksplor Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta. Oh ya, untuk alamat lengkap Ragunan berada di Jalan R.H. Marsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Karena area Ragunan ini kan luas banget, jadi aku sarankan untuk datang sejak pagi agar kita bisa eksplor semua area di Ragunan ini. Di zona pertama, kalau kita belok kiri dari pintu masuk tadi ada area akuarium. Ada beberapa jenis-jenis ikan air tawar yang didisplay di dalam akuarium. Di antaranya ada ikan patin, ikan belida, hingga ikan air tawar raksasa dari sungai Amazon yaitu ikan arapaima. Dapat kita saksikan di area Taman Satwa Anak Ragunan. Sayangnya untuk zona ikan di sini koleksinya tidak terlalu banyak ya. Dan ikan-ikan di akuariumnya kurang terlihat jelas, tapi semua jenis-jenis ikan di sini tentunya terdapat papan informasi di atasnya untuk memudahkan orang tua memberikan edukasi kepada anak-anak. Oh ya, Ragunan ini buka setiap Selasa sampai Minggu jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Untuk hari Senin tidak beroperasional atau tutup ya. Nah, ini baru area pertama ya teman-teman. Perjalanan kita masih sangat panjang. Masih banyak banget zona yang akan kita jelajahi. Ragunan berdiri di atas lahan seluas 147 hektar, memiliki koleksi lebih dari 2000 ekor satwa dari 220 spesies. Wow, banyak banget ya. Nah, selain berjalan kaki, kamu juga bisa naik shuttle car untuk keliling Ragunan dengan membayar Rp10.000. Di zona berikutnya adalah zona hewan-hewan reptil. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Di zona ini terdapat beberapa jenis ular dan buaya yang didisplay dalam kandang berukuran sedang dengan lapisan kaca tebal, sehingga kita bisa melihat dengan cukup jelas dan dekat. Di setiap kandang hanya ada 1 atau 2 ekor jenis hewan. Gak jauh dari area reptil tadi terdapat mini kolam ikan dan area taman. Karena banyaknya pohon-pohon rindang, tentunya Ragunan ini adem ya teman-teman. Dan ini adalah patung Raden Saleh, perintis Taman Marga Satwa Ragunan. Di area selanjutnya masih ada hewan-hewan reptil di dalam kandang kaca. Pokoknya banyak banget jenis kura-kura yang ada di zona ini. Dan aneka reptil lainnya seperti soa-soa atau kadal air, labi-labi hingga iguana. Hewan-hewan ini ditempatkan berdasarkan jenisnya dan kandangnya juga disesuaikan seperti habitat aslinya.
Di Taman Marga Satwa Ragunan terdapat banyak papan petunjuk arah terkait lokasi kandang-kandang hewan. Jadi kita bisa menentukan tujuan ya, mau lihat hewan apa dulu. Nah, berikutnya aku akan ajak kamu ke zona aneka burung. Jadi di zona ini kita seperti memasuki sangkar burung berukuran besar ya teman-teman. Banyak banget jenis-jenis burung di sini, tentunya terdapat papan informasi yang jelas terkait jenis-jenis burung di sini. Ukuran setiap kandang juga cukup besar dan tinggi sehingga burung-burungnya bebas terbang ke sana kemari. Koleksi burung di Ragunan lebih dari ratusan ekor. Spesies yang ada di sini juga sangat beragam. Terdapat burung merak, burung berkaki panjang seperti flamingo, burung elang, hingga burung cantik seperti burung dara mahkota yang berasal dari Papua. Di dalam kandang juga selalu tersedia variasi makanan berdasarkan jenis burungnya. Burung di dalam kandang juga ditempatkan berpasangan, yaitu jantan dan juga betina. Tidak jauh dari area kandang burung tadi, berikutnya kita akan ke area kandang mamalia siamang. Wah, ini sih yang paling seru ya. Suaranya yang besar menarik perhatian para pengunjung. Jalan-jalan ID masih akan terus membawa kamu eksplor Taman Marga Satwa Ragunan. Oh ya, di sini bebas ya, nggak ada pemeriksaan bawaan makanan dan minuman. Jadi kalau teman-teman mau membawa makanan dan minuman dari luar bisa kok. Berikutnya kita akan ke kandang hewan liar beruang madu dan juga orang utan. Untuk jarak kandang antara jenis spesies satu dengan lainnya ini tuh luas banget ya teman-teman. Jadi kemungkinan juga kita bisa ke skip hewan-hewan yang ada di sini. Untuk itu seperti saran aku tadi, kalau kamu eksplor semuanya lebih baik datang sejak pagi saat Ragunan baru dibuka. Wah, masih banyak banget nih teman-teman area yang belum kita eksplor. Selanjutnya kita akan ke kandang gajah, kolam burung pelikan, harimau, dan masih banyak lagi. Oh ya, berikut ini jadwal pemberian makan satwa ya. Namun untuk di sini itu nggak ada experience untuk pengunjung memberi makan satwa ya.
Berikutnya di sebelah kanan seperti yang terlihat di video adalah area bermain anak-anak. Harga wahana permainannya juga cukup terjangkau walaupun pilihannya nggak banyak ya. Semua area permainan anak ada di outdoor. Untuk harga setiap wahana kita cukup membeli koin di kasir. Satu koin seharga Rp5.000 untuk sekali main. Di setiap sudut area Ragunan juga tersebar pedagang makanan dan minuman ya, jadi kamu nggak perlu khawatir kehausan. Berikutnya ini adalah area kandang komodo yang areanya sangat luas ya teman-teman. Dan ini adalah kandang gajah, salah satu area favoritnya anak-anak. Gajah-gajah di sini juga terlihat sehat dan gemuk. Lalu di sini ada rusa tutul. Koleksi rusa-rusa di sini juga sangat banyak teman-teman. Berikutnya kita akan ke area kandang jerapah. Salah satu area favorit para pengunjung Ragunan untuk berfoto-foto. Jerapah-jerapah di sini juga terawat dengan baik. Saran aku tentukan dulu ya, kamu mau kemana agar tidak ketinggalan berkunjung ke area hewan-hewan favorit. Nah, untuk kamu yang gak mau capek jalan kaki, terdapat penyewaan sepeda listrik dengan harga Rp50.000 per jam. Akhirnya kita sudah sampai di kolam burung pelikan ya teman-teman. Taman kolam burung pelikan yang cantik menjadi daya tarik utama para pengunjung, terutama untuk berfoto-foto. Nah ini ya teman-teman, terdapat kantin-kantin gitu untuk kamu yang ingin makan berat. Berikutnya aku akan ajak kamu ke area ular. Kita akan melihat berbagai jenis ular di Taman Marga Satwa Ragunan. Ular-ular ini berada di pohon-pohon gitu ya teman-teman, tentunya sudah aman ya.
menjadi spot wisata favorit untuk melihat satwa, sejak tahun 2023 di Ragunan juga kini terdapat revitalisasi danaunya. Tempat ini banyak dimanfaatkan oleh pengunjung untuk berjalan-jalan santai sambil menikmati pemandangan danau yang bersih. Selain jogging, pengunjung juga bisa melakukan aktivitas olahraga lain seperti bersepeda. Area ini terlihat sangat bersih, terawat, dan tentunya adem ya, karena banyak pohon-pohon rimbun. Sayang ya teman-teman, karena keterbatasan waktu jadi aku nggak sempat ke area beberapa hewan. Di akhir aku akan ajak kamu melihat kandang harimau. Berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan dapat memberikan edukasi khususnya kepada anak-anak untuk mengenal jenis-jenis satwa dan bisa menginspirasi kita untuk mencintai hewan-hewan. Harga tiketnya yang sangat terjangkau, fasilitas yang cukup lengkap, menjadi daya tarik sendiri untuk selalu kembali lagi ke sini ya. Akhirnya, selesai sudah jalan-jalan ID mengajak teman-teman semua ke Kebun Binatang Ragunan. Semoga informasi yang aku bagikan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.